Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sequence diagram. Jadi apa sih itu sequence diagram? Apa fungsinya dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi sequence diagram itu menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan sekitar sistem. Berupa message ini gambar terhadap waktu. Jadi fokusnya itu terhadap waktu juga. Selain proses juga waktunya juga. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikalnya yaitu waktu dan dimensi horizontalnya adalah objek-objek yang terkait. Nah, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Tujuannya untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang beruntut. Tujuan utamanya itu mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Ini simbol-simbol yang digunakan ada boundary life, ada entity, ada control, ada message, ada actor, ada activation bar, ada node, ada lifeline, ada message. Oh, ini jenis-jenis message ya nanti. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Kalau boundary life itu menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda, menghubungkan aktor dengan layar, biasanya seperti itu. Kalau entity line, lifeline, itu menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dari suatu sistem. Kalau control lifeline menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwal aktivitas elemennya. Ya, kalau kontrol ya itu berarti prosesnya. Kalau entity lifeline itu biasanya juga bisa berupa database seperti itu. Karena di sini kan keterangannya juga menangkap pengetahuan atau informasi dari suatu sistem. Seperti itulah message itu berlaku dari sistem, alurnya itu apa yang terjadi di situ. Itu dijelaskan di message. Kalau aktor sendiri itu ya pemakai sistem tersebut. Activation bar ini yang salah satu menjadi fokusnya yaitu menggambarkan lamanya suatu pesan di proses. Jadi lamanya proses itu seperti apa, apakah dalam proses itu bisa disisipkan proses lain atau tidak, seberapa lama. Kalau semakin panjang otomatis itu juga semakin lama. Kalau node menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesan antar elemen, itu mungkin dimungkinkan ada node-nya. Lifeline objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Jadi ini nanti bisa membuatnya prosesnya boundary atau pakai lifeline ini. Lifeline ini jadi kalau ini langsung menunjukkan antar muka yang saling berinteraksi. Kalau ini message beda ya, kalau ini dua, ini satu, balik seperti ini. Artinya kalau yang pertama ini spesifikasi dan komunikasi antar objek yang membuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Oh sama, nanti detailnya ada yang di bawah ya, level lain. Nah, ini kita jelaskan tadi partisipan itu atau objek lifeline itu apa sih? Pada diagonal disebut dengan nama objek. Biasanya diletakkan dari kiri ke kanan. Setiap partisipan terhubung dengan lifeline. Standar penamaannya itu ya username, class name-nya apa? Ini username dari freshman. Class name-nya adalah student. Ini time-nya, mewakili atau lifeline-nya. Bagi waktu pada arah vertikal, dimulai dari atas ke bawah, garisnya putus-putus menempel pada partisipannya. Jadi ini yang nanti kita isi, seperti itu. Nah, untuk action sendiri mewakili sebuah eksekusi operasi dari partisipan. Kotaknya kecil, segi 4, di level lainnya. Nah, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi. Ini yang saya katakan tadi, kalau semakin lama proses ini terjadi, maka action-nya ini, untuk kotaknya, itu akan semakin panjang. Message berpindah dari satu level ke level yang lain. Message yang pertama kali muncul di sequence diagram terletak paling
atas, kemudian message berikutnya berada di bawahnya. Jadi modelnya seperti itu. Terdapat 3 macam message, ada synchronous, asynchronous, replay, dan return. Synchronous model ini, asynchronous seperti ini, ada return atau replay. Kapan ini digunakan? Kalau yang synchronous itu pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain dan objek pertama menunggu sampai eksekusi selesai baru nanti ada replay seperti itu. Kalau kalian menggunakan panah asinkronus berarti tidak harus menunggu satu proses itu terjadi, bisa ada proses sisipan lainnya. Intinya seperti itu. Kalau replay atau return jelas ini menunjukkan nilai kembali dari objek yang mengirim pesan. Seperti itu. Ini cara buat. Jadi gimana sih aturan pertama kali cara buat untuk sequence diagram? Jadi mengacu, pasti semuanya mengacu ke use case. Jadi mengapa kemarin pertama kali sendiri kalian disuruh membuat use case? Karena itu adalah acuan untuk dikembangkan secara detail untuk pembuatan diagram-diagram selanjutnya. Pertama, identifikasi partisipan objeknya itu siapa saja, siapa penggunanya. Terus, urai gambar lifeline untuk tiap objek. Lalu, gambarkan durasinya. Tiap objek pada lifeline, tambahkan objek message-nya, apa keterhubungannya dari atas ke bawah. Nah, cek ulang diagram kelengkapannya, apakah sudah sesuai. Jadi, intinya aturannya, tahapannya itu seperti itu. Nah, di dalam sequence diagram itu ada kemungkinan yang namanya combine fragment. Combine fragment itu seperti apa sih? Ini. Misalkan contohnya ada kotakan yang seperti ini namanya looping dan ada contoh-contoh lain lagi combine fragmentnya. Jadi digunakan untuk mengelompokkan message tergantung kondisinya. Disebut juga interaction fragment. Ya, UML specification menjadikan 11 operator untuk combine fragment. Tapi nanti kita akan belajar beberapa aja. Jadi ada formatnya, format combine. Ada di sini ada yang namanya operator atau argumennya. Kita balik lagi ini argumennya kan, berarti ini ada argumennya. Apply the enclosed interaction. Ada guard, boolean expression, interaction execute according to guard value, jarang ada. Terus interaksinya di sini tengahnya berarti interaksinya seperti apa interaksinya, sequence diagramnya itu. Terus kemudian juga ada diagram name-nya. Jadi seperti ini formatnya. Langsung saja lihat ke contohnya kalau misalkan bingung. Nah, untuk operasi combine fragment itu ada apa saja? Ada alternatif, ada option, ada break, ada paralel, ada negatif. Terus ada region, ada loop. Kalau yang saya contohkan di depan tadi, loop. Loop itu tanpa guard berarti tidak ada batasan. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari sequence diagram kita yang pertama. Nah, ini ada staff, aktornya staff pembelian. Ini tadi untuk kalau modelnya seperti ini menunjukkan interaksi berupa interface. Kalau kontrol ini berarti dia proses. Kalau entity model seperti ini sebenarnya bisa disebut juga ini database-nya. Jadi ini open SPB, ini input SPB, ini prosesnya. Lalu get SPB, ini input tanggal SPB, terus get department, maka dia akan larinya ke department. Nah, oke. Terus ini memungkinkan dia rekursif bentuknya seperti ini. Jadi kalau rekursif di proses kalian itu bisa modelnya seperti ini. Jadi dia memanggil dirinya sendiri, tampilan memanggil tampilan seperti itu. Terus kalau ini dia mau mendapatkan barang. Nah, tiket barangnya dia tampil barang. Rekursif lagi, ini untuk meminta jumlah barang. Ini dikontrol, jadi kontrol ini proses seperti itu. Nah, ini bisa berulang berkali-kali, maka ini ada fragmen looping dia yang dia pakai. Modelnya seperti ini. Jadi konsepnya ada aktor, ini ada interface-nya, kontrol itu ya
Kontrol itu yang mengatur kayak logiknya seperti itu. Terus kalau entity-nya departemen barang, ini untuk penyimpanan datanya, berhubungan interaksi dengan data. Modelnya seperti ini. Ini versi pertama. Ada versi kedua, Facebook User Authentication. Ini ada interface-nya, ada yang berhubungan dengan logiknya, ada juga berhubungan dengan database-nya. Modelnya konsepnya seperti ini. Kalau ini yang di sini fragmennya alternatif, ini seperti ini. Oke. Sekian itu pemaparan sekilas tentang sequence diagram. Silakan dipelajari lebih lanjut. Silakan dicoba-coba. Jika mungkin ada yang belum jelas, silakan bisa langsung ditanyakan. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.